Sobat Islam, panas kabar Padepokan Gus Samsudin Jadab yang ditutup sementara sebab desakan warga sekitar usai didatangi pesulap merah sebelumnya hingga terjadi rusuh di lokasi Padepokan. Kabar yang makin memanas di mana akhirnya Gus Samsudin melaporkan pesulap merah Marcel Radipal atas dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik, ungkap kuasa hukum Gus Samsudin. Hingga banyak tokoh mengharapkan pelaporan Gus Samsudin ke pihak hukum ini sebab nanti di pengadilan semua akan diungkap yang sebenar-benarnya secara gamblang dan akan terbukti siapa yang benar dan siapa yang salah dalam hal ini. Di sisi lain terkait Gus Samsudin dan pesulap merah tersebut, inilah pakar hukum pidana Bang Benny dari Yayasan Elang Maut Indonesia yang biasa memberikan edukasi bantuan hukum kepada siapa saja orang yang membutuhkan bantuannya. Menurutnya terkait kisruh pesulap merah dan Gus Samsudin tersebut, kita jangan pernah berpikir untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Seperti halnya seorang pesulap dengan triknya, kita jangan mencari-cari kesalahan pesulap tersebut, tapi kita nikmati dan anggap saja itu sebuah pertunjukan semata. Tetapi perlu diingat kalau pertunjukan itu tadi niatnya untuk membodohi atau menipu, ini bisa menjadi masalah. Sementara pemerintah yang akhirnya meluncurkan draft rancangan undang-undang hukum pidana RKUHP yang mengatur tentang penawaran untuk melakukan tindak pidana, salah satunya adalah pasal 252 ayat 1 yang mengancam pada orang yang punya kekuatan gaib bahwa setiap orang yang mengaku dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain, terancam pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan, atau pidana denda paling banyak kategori 4, tulis pasal tersebut dari draft final RKUHP. Lantas seperti apa selanjutnya? Mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Dalam KUHP disebutkan bahwa penyelidik adalah anggota Polri. Tugas penyelidik adalah mencari dan menemukan dugaan adanya tindak pidana. Jadi polisi atau aparat hukum bisa mencari tahu apakah ada tindak pidana atau tidak. Dan ketika ditemukan dugaan adanya tindak pidana, lakukan proses hukum tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat. Ketika orang yang mengaku sakti melakukan suatu hal yang aneh dan dia menyatakan bahwa itu terjadi bukan permainan tetapi alami dengan niat orang supaya percaya, lalu menawarkan jasa pengobatan atau menjual benda-benda yang katanya bisa membawa kesaktian lalu minta sejumlah uang, maka itu suatu kesalahan. Dan jika hal yang dilakukan ini merugikan orang, itu bisa saja kena pidana. Dan kalau patokannya penipuan yang dimana diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa yang dinyatakan menipu itu bila dengan menjanjikan sesuatu dengan kata-kata bohong, dengan bujuk rayu hingga meminta orang memberikan sesuatu, maka itu disebut penipuan. Orang yang mengaku sakti misalnya, lalu melakukan suatu hal yang aneh ya, dan dia menyatakan bahwa itu benar-benar terjadi, bukan permainan, alami misalnya, dengan niat supaya orang percaya sama dia, lalu menawarkan jasa pengobatan atau menjual benda-benda yang katanya bisa membawa kesaktian misalnya, lalu minta uang, nah itu udah salah. Sebenarnya keahlian mereka kalau dimanfaatkan untuk kebaikan boleh-boleh saja, semacam atraksi dan pertunjukan. Tapi kalau niatnya untuk memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari orang-orang yang sedang bermasalah atau yang sedang sakit, itu jadi kurang pas, bahkan bisa mengarah ke pelanggaran hukum, kata Bang Benny. Lalu orang-orang yang sakti mengobati dan menghajar dukun santet selama tidak ada orang yang dirugikan, artinya hanya sekedar pertunjukan, sekedar permainan, atau sekedar konten untuk YouTube, yaitu nggak ada masalah. Dan apakah settingan atau tidak hanya merekalah yang tahu. Dan saya ulangi, selama nggak ada yang dirugikan, itu bukan merupakan suatu masalah, pungkas Bang Ben.
Sementara inilah draft pasal baru, yaitu draft rancangan Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP yang mengatur tentang penawaran untuk melakukan tindak pidana. Salah satunya adalah pasal 252 ayat 1 yang mengancam pada orang-orang yang mempunyai kekuatan gaib. Setiap orang yang mengaku dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatan dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Tulis pasal tersebut dari draft RKUHP. Dan jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3. Tulis pasal tersebut. Itulah masukan sekaligus arahan baik untuk para konten kreator yang biasa menampilkan kesaktian di YouTube, yang sebaiknya mempertegas bahwa itu adalah sebuah konten settingan dan hiburan belaka. Juga draft baru rancangan undang-undang yang mengatur terkait kesaktian atau kekuatan gaib yang sekarang diatur dalam kitab undang-undang. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Panda Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Panda. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya, anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.